Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Fatimah Sarah dari kelas 11B IPS akan memaparkan materi tentang kemunduran umat Islam. Sebelum ada kemunduran pasti ada kemajuan. Jadi, kita akan membahas kemajuan umat Islam terlebih dahulu. Kemajuan umat Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan baik perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, arsitektur, dan seni serta budaya di seluruh dunia. Dapat kita lihat dari Istana Alhambra. Istana ini memadukan gaya arsitektur Islam, Moor, dan Kristen yang menghasilkan keunikan yang luar biasa. Alhambra diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987 dan menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Spanyol. Selanjutnya ialah Taj Mahal. Taj Mahal terbuat dari marmer putih Makarana dan dihiasi dengan batu mulia dan permata. Pengerjaan ini membutuhkan waktu 22 tahun dan melibatkan lebih dari 20.000 pekerja untuk menyelesaikan konstruksinya. Kejayaan umat Islam lainnya yakni Al-Khwarizmi. Karya Al-Khwarizmi memiliki pengaruh besar pada perkembangan matematika di seluruh dunia. Ibnu Sina dianggap sebagai salah satu dokter dan filsuf paling berpengaruh dalam sejarah. Karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan memiliki pengaruh besar pada dunia barat dan timur. Dan selanjutnya, 200.000 pasukan Gotik tidak mampu mengalahkan pasukan Islam yang dipimpin Tariq bin Ziyad yang hanya berjumlah 5.000 orang. Kemunduran kerajaan besar. Kemunduran kerajaan besar yakni Daulah Abbasiyah disebabkan atas dua faktor. Adapun faktor internal yang pertama yakni fanatisme kebangsaan, perebutan kekuasaan penguasa dan hartawan yang hidup mewah dan berfoya-foya, munculnya daulah-daulah kecil, dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri. Adapun faktor eksternal runtuhnya Daulah Abbasiyah yakni perang salib, penyerangan bergelombang bangsa Mongol, terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim menjadi tanda bara akhirnya pemerintahan Daulah Abbasiyah. Lalu penyebab lain kemunduran umat Islam yakni Daulah Bani Ahmad di Andalusia dan Daulah Mughal di India yang juga dijajah oleh Inggris. Kemudian imperialisme bangsa barat. Kemajuan bangsa barat di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, perdagangan, ekonomi, industri perak, dan teknologi militer menjadikan mereka ingin menguasai seluruh dunia dengan misinya 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Kemudian jatuhnya kekuasaan Turki Utsmani menjadikan bangsa barat semakin mudah bersentuhan dengan umat Islam. Mereka menguasai kawasan perdagangan internasional. Ini juga menyebabkan kemunduran umat Islam itu sendiri, karena perdagangan itu adalah tonggak tempat penyebaran Islam itu sendiri. Ketika perdagangan internasional sudah menjadi kekuasaan bangsa barat, otomatis wilayah umat Islam untuk bergerak semakin sempit. Kemudian politik yang digunakan yaitu divide et impera, politik pecah belah dan menyebarkan agama Islam secara misionaris. Karena politik perpecah belahan inilah yang menjadikan ada kesenjangan antara seorang raja dengan rakyatnya, ada ketidakpercayaan, makanya kemunduran umat Islam tidak dapat dielakkan lagi. Selanjutnya, imperialisme bangsa barat merusak segala tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hingga moralitas bangsa-bangsa Islam menjadikan dinamika keislaman mati suri. Imperialisme bukan hanya tentang hal negatif, tapi juga hal positif. Setelah imperialisme bangsa barat yang begitu luar biasa muncul, gerakan pembaruan dalam Islam. Imperialisme mencetuskan kebangkitan. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan bagi bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Munculnya gerakan pembaruan dalam Islam dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Melalui gerakan modernisasi di mana pendidikan yang mengikuti pola pendidikan barat yang mengembangkan sains dan teknologi. Jadi pendidikan Islam bukan hanya tentang agama Islam, tetapi juga tentang pendidikan umum. Kemudian ajaran Islam yang kembali pada Al-Quran hadis tidak menutup pintu ijtihad. Tokohnya yakni adalah Jamaluddin Afghani Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Rida. Kemudian juga ada Muhammad Iqbal.
Mereka semua adalah tokoh-tokoh pembaharu Islam. Kemudian yang terakhir ada gerakan nasionalisme, di mana umat Islam memiliki berbagai bangsa dan budaya, sehingga perlu pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi, fanatisme kebangsaan lagi menjadi faktor kemunduran umat Islam, melainkan perbedaan budaya dan bangsa itu menjadi kekayaan Islam itu sendiri dalam mengembangkan nilai-nilai umat Islam sendiri. Terima kasih, semoga presentasi dari saya bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.